Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan materi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Pertama dari kelompok 1 yakni penggolongan hukum. Penggolongan hukum menurut sumber dan bentuknya. Menurut sumbernya, hukum terbagi menjadi 1. Hukum undang-undang, 2. Hukum kebiasaan atau hukum adat, yang ketiga hukum jurisprudensi, 4. Hukum traktat, dan 5. Hukum doktrin. Menurut bentuknya digolongkan lagi menjadi 2, yakni hukum tertulis ialah hukum yang tercantum dalam pelbagai peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis terbagi menjadi 2, yaitu hukum yang terkodifikasi dan hukum yang tak terkodifikasi. Kedua, hukum tertulis yaitu hukum yang hidup di dalam masyarakat tapi yang tidak tertulis. Terus ada penggolongan hukum menurut tempat dan waktu berlakunya. Hukum menurut tempat berlakunya dibagi atas hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. 2. Hukum menurut waktunya terbagi menjadi 3, yakni hukum positif atau hukum yang sedang berlaku. Kedua, hukum yang dicita-citakan adalah hukum yang diangan-angankan yang masih belum berlaku. Yang ketiga, hukum asasi adalah hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun. C. Penggolongan hukum menurut tata cara mempertahankan dibagi menjadi 2, yakni hukum material adalah hukum yang mengatur kepentingan yang berisi perintah dan larangan. 2. Hukum formal adalah hukum yang memuat prosedur melaksanakan dan mempertahankan hukum. Ketiga, penggolongan hukum menurut sifatnya, yaitu hukum imperatif dan hukum fakultatif. Selanjutnya dari kelompok 2, teori perundang-undangan asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Dalam pandangan beberapa ahli, asas mempunyai arti yang berbeda-beda. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan asas dapat juga berarti hukum dasar. Asas hukum bukanlah kaidah hukum yang konkret atau yang nyata, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan bersifat umum atau abstrak. Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya di Indonesia, ada beberapa teori yang relevan, antara lain 1. Teori utilitarianisme, 2. Teori sosiologikal jurisprudence, 3. Teori pragmatik legal realism, dan 4. Teori hukum pembangunan, 5. Teori pengayoman, dan 6. Perubahan sosial. Selanjutnya dari kelompok 3, yakni hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Hukum Islam baik dalam pengertian syariah maupun fikih dibagi menjadi 2 bagian besar, yakni ibadah mahdah dan bidang muamalah atau ghair mahdah. Dalam asas hukum perdata terdapat asas-asas hukum yang menjadi tumpuan atau landasan untuk melindungi kepentingan pribadi seseorang. Di antaranya adalah asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata, sebagian dari hubungan muamalah, sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat dan mengambil manfaat. Selanjutnya dari kelompok 4, yakni hukum adat dalam tata hukum Indonesia. Yang pertama, hukum adat sendiri adalah suatu hukum yang hidup karena dia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai dengan fitrahnya sendiri. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Bentuk hukum adat terdapat 2 macam bentuk, yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. Dalam salah satu yang harus kita ketahui adalah dasar hukum berlakunya hukum adat itu sendiri. Hal ini untuk meyakinkan bahwa keberadaan hukum adat memang benar-benar diakui dalam perundang-undangan yang berlaku di negeri Indonesia. Masyarakat merupakan faktor penting untuk menentukan struktur hukum adat. Ada 2 penggolongan struktur masyarakat hukum adat, yaitu asas genealogis dan menurut asas-asas daerah. Selanjutnya, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Selanjutnya dari kelompok 5, membahas tentang hukum perdata. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak, harta, benda, dan lingkungannya antara individu atau badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata
populer dengan sebutan hukum pembantuan perseorangan. Selanjutnya asas-asas hukum perdata. Asas di dalam hukum perdata diantara lain yakni asas kebebasan berkontrak, konsualisme, kepercayaan, kekuatan mengikat, persamaan hukum, keseimbangan, kepastian, asas fakta servada, moral, perlindungan, kepatuhan, dan itikat. Selanjutnya dari kelompok 6 ada hukum dagang. Munir Fuadi mengartikan hukum bisnis suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan kegiatan dagang, industri, atau keuangan.